saya sebagai peserta uji kinerja program PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Nama saya Zelfawati SP, nomor peserta ujian 2015-0292-1983, NIM PPG 2107863046, program studi PPG Agribisnis Produksi Tanaman, asal perguruan tinggi PPG Universitas Ahmad Dahlan, mengajar di SMK SPP Negeri 3 Kerinci. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat-sehat? Sehat. Sudah siap mengikuti pembelajaran kita pagi ini? Siap, Bu. Ada yang bisa menyebutkan ya kita SMK dulu? Siapa kita? SMK. Siapa kita? SMK. Adakah SMK di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Terima kasih, semangat sekali ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita baca doa dulu. Ketua kelas silakan memimpin. Siap, kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ogi Sugiarto. Ogi Sugiarto Putra. Ada keterangan? Tidak. Sanjaya. Sanjaya. Sanjaya, apa kabarnya? Nggak ada juga. Oke, jadi sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita, ada Ibu uraikan dulu apa pembelajaran kita hari ini ya. Itu adalah apa? Pengendalian hama dan penyakit pada bibit kayu manis. Pengendalian hama dan penyakit pada bibit kayu Manis. Kemudian sebelum kita lanjutkan pengendalian hama dan penyakit, Ibu mau tahu dulu pembelajaran kita yang sebelumnya apa? Pengendalian gulma. Ya. Ada yang tahu apa itu gulma? Apa itu gulma? Gulma adalah organisasi perilaku tanaman berupa tanaman perilaku yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita usaha, tetapi tanaman tersebut tidak kita inginkan, contoh rumput. Oh, jadi gulma, jadi masih ingat ya? Lagi gulma itu apa? Tanaman yang tidak inginkan. Tanaman yang tidak kita inginkan. Seperti apa? Rumput. Di pelajaran yang sebelumnya. Kemudian untuk pelajaran hari ini itu ada tadi kata Yuyun. Pengendalian hama dan penyakit pada bibit kayu manis. Nah, itu. Kemudian untuk motivasi pembelajaran kita pengendalian hama dan penyakit ini, itu dapat kita ambil tujuannya. Itu ada yang bisa menyebutkan tujuan dari pengendalian penyakit. Kalau kita membuka usaha pertanian, kalau tanaman kita terserang hama dan penyakit, bagaimana efeknya? Tidak memuaskan. Tidak memuaskan, yang terutama pada hasil. Tentu berkurang produksinya, kemudian hasil dari kualitasnya juga tidak baik. Kalau kayu manis diserang hama, apanya yang diganggu? Kalau kayu manis daun ya. Nanti efeknya gimana? Tidak
Nanti sebelum pertanyaannya itu kita lihat dulu di materi kita. Ya, ada nanti ini kompetensi kita hari ini itu pemeliharaan bibit tanaman perkebunan, yaitu materinya pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kayu manis. Ada yang tidak tahu kayu manis itu? Ada yang tidak tahu? Tahu semua? Tahu. Jadi produk unggulan perkebunan kita di Kunci itu kayu manis. Nah, coba kita lihat di sini ada pengertian pemeliharaan bibit tanaman. Ya, untuk yang pertama pengertian apa itu pengertiannya pemeliharaan tanaman? Kemudian kita lanjut ke identifikasi dari jenis dan gejala serangan hama dan penyakit yang menyerang bibit tanaman kayu manis. Nah, di sini ada tujuan kita itu mengidentifikasi jenis dulu, kemudian gejala serangannya, kemudian hama, yang kedua ada penyakit. Jadi ada yang pertama jenis hamanya, kemudian jenis penyakitnya, ada gejala hamanya, kemudian ada gejala penyakit. Siapa yang mau bertanya? Apa Singga? Bagaimana gejala serangan penyakit kayu manis? Gejala penyakit itu kita tahu jenis penyakitnya dulu. Siapa yang bisa menyebutkan jenis penyakitnya? Jenis penyakit tanaman kayu manis. Karat daun, busuk akar, bercak daun. Jika ada jenis penyakit karat daun, busuk akar, dan bercak daun. Ada yang bisa menjelaskan gimana gejalanya? Penyakit ya, jangan disamakan dengan hama. Gejala penyakit mungkin itu beda dengan gejala hama. Tadi yang ditanyakan gejala penyakit dan jenis penyakit. Ini, nah, Gejala penyakit busuk akar. Gejala serangan penyakit busuk akar disebabkan oleh Rosalina sp. atau cendawan Fusarium oxycorum. Tanaman menjadi layu. Penyakit karat daun disebabkan oleh hama Sonopoma pacifica. Hama ini akan menimbulkan bercak pada bagian daun. Pada bagian bercak tersebut tersimpan larva yang dapat memakan seluruh jaringan daun, bagian bawah maupun atas. Nah, jadi tadi Samsika nanya gejala penyakitnya yang pertama busuk akar. Busuk akar disebabkan oleh Rosalina spp, bagus ya namanya. Ya, ciri-cirinya tanaman menjadi layu. Yang kedua penyakit Karat daun. karat daun disebabkan oleh Hama Conopoma pacifica. Yang ketiga penyakit apa? bercak daun. Bercak daun disebabkan oleh Colectoricum gloscorioides. Colectoricum gloscorioides. Kemudian jenis dari hama? Nah, Sika. Ulat sikar, Ulat sikat, kutu loncat, kupu-kupu cilasa, cerevia. Nah, jadi yang pertama ada hama, ulat sikat, kemudian kutu loncat, yang ketiga larva kupu-kupu cilasa clytia. Ya, itu nama jenis yang menyerang bibit tanaman kayu manis. Apa ada pertanyaan? Bagaimana gejala serangan dari ketiga hama tersebut? Ada yang bisa jawab bagaimana gejala serangan dari ulat sikat, kutu loncat, kupu-kupu clytia? Tadi ada yang bisa jawab? Nah, ini adalah
berubah. Gejala serangan kutu loncat. Serangan terlihat seperti gelombang-gelombang berbentuk tidak menentu pada permukaan daun. Nah, jadi ada tiga, berarti ada tiga juga gejala. Ada kutu loncat, gejala terlihat kerusakan pada daun. Kemudian yang ketiga, gejala larva kupu-kupu kilasa dia. Kemudian yang ketiga, kita dapat menerapkan pemeliharaan bibit tanaman perkebunan. Ini di sini berkaitan dengan cara pengendaliannya. Dengan cara pengendaliannya, ada yang tahu? Akan, itu. Cara pengendalian hama adalah dengan cara fisik, yaitu dengan menangkap ulat yang menempel pada daun. Dua, pengendalian dengan cara kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan hingga kotak. Jadi cara pengendaliannya bisa yang pertama dengan menangkap ulat. Itu pengendalian apa namanya? Dengan mengambil daun dibuang. Fisik ya. Fisik. Jadi dengan fisik, kimia, dan ada agen hayati tadi. Agen hayati itu kita menggunakan trichoderma, itu merupakan pengendalian secara alami. Dia tidak menggunakan kimia, kimia. Nah, kemudian yang kedua dengan kimiawi. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan tentang apa ini menerapkan pemeliharaan bibit. Apa lagi yang mau tanya? Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan ya? Nah, ada yang bisa jawab? Langkah kerja dari hama dan penyakit. Dea. Nah, itu dia. Pertama kita identifikasi apakah dia kena kutu loncat atau dia kena penyakit kutu akar. Kalau dia kena penyakit kutu akar, kita lihat dulu kutu akarnya kena apa? Apakah karena kuning? Apa karena bakteri? Ya. Kalau dia kena kuning, kita bisa semprot dengan fungisida. Kalau dia kena bakteri, bakterisida. Ya. Kalau dia terserang hama, disemprot dengan insektisida. Ya. Sudah jelas? Sudah. Lagi? Sudah. Sudah. Jadi untuk teori kita, kalau belum jelas nanti untuk pengisian RKPD itu kamu lihat materi aja yang sudah dibukukan ya. Kemudian juga nanti kalau ini materi ajarnya ibu pakai bahan ajar ini di perpustakaan ada kalau nggak jelas ya. Jadi ini ada buku teks ajar siswa, agribisnis pendidikan dan kultur ibu pakai. Kemudian ibu memakai juga materi ajar yang kuat yang sudah ibu berikan kepada anak kelas teman. Kemudian kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan lagi. Kita lanjut dengan diskusi. Silakan duduk di kelompok. Kelompok yang sudah ada mulai 3 kelompok. Nah, KPD-nya silakan diambil Rizky. Silakan 3 kelompok. Ini kamu pelajari ini ya untuk mengisinya. Kemudian kelompok 1 apa masalahnya tadi? Sudah ada jawabannya? Ada. Nah, sambil kamu lihat gambarnya ya. Ini pengertiannya. Nah, ini gambar ada ulat singkat.
perhatikan. Ulat sikat. Ya, mungkin seperti ada bulu-bulunya. Kemudian itu yang B ada kutu loncat. Seperti itu bentuknya. Kutu loncat. Kemudian kupu-kupu. Ini kupu-kupu dari Cilasa Clitia itu. Yang C ya. Kemudian yang karat daun itu termasuk penyakit itu. Penyakit karat daun, busuk akar, bercak daun. Busuk akar itu biasanya dia menimbulkan, kalau hasil dari serangannya itu tanamannya itu layu. Ya. Nanti kalau kita temukan ada busuk akar pada bibit kita itu kita lihat apakah basah, apakah kering. Kalau basah dia kena bakteri. Kalau ada putih-putih kayak jamur dia kena jamur kuning. Ya. Mati lampu, kalian lihat aja di sini. Nanti ada alat dan bahan, boleh tunggu depan. Ya. Sudah. Kalau sudah selesai, kita coba untuk dipresentasikan dari kelompok 1 dulu. Masalah yang ditemui kelompok 1, silakan. Siapa yang ingin? Masalah yang ditemui dalam pemeliharaan dengan pengendalian hama dan penyakit apa? Coba berdiri. Ina. Panega. Apa pengertian memelihara tanaman? Semua tindakan manusia yang bertujuan untuk memberikan kondisi lingkungan yang menguntungkan sehingga tanaman tetap tumbuh dengan baik dan mampu memberi hasil yang maksimal. Apalagi masalahnya? Gejala serangan ulat sikat terlihat dari kerusakan pada daun, yaitu daun tanaman terlihat rusak dan berlubang akibat digerogoti atau digigit ulat. Jenis hama dan penyakit serta gejala serangannya. Oh ya, tadi gejala penyakit. Ini hama. Ya. Silakan. Yang ditemui karat daun, busuk akar, bercak daun. Gejalanya mana? Gejala serangan penyakit bisa disebabkan oleh ISP atau pada tanaman menjadi gejala serangan penyakit karat daun. Kumpulan kelapa akan menyebabkan bentuk daun menjadi berut, berubah bentuk menjadi kering dan berubah. Silakan. Dari antisipasi tentang anak muda menggunakan lama kucing pada tanaman kayu manis. Antisipasi jenis hama penyakit yang menyerang bibit kayu manis. 2. Antisipasi hama dan penyakit yang menyerang bibit kayu manis. 3. Kemudian penelitian berdasarkan jenis hama dan penyakit. Baik. Nanti LKPD-nya sudah selesai semuanya. Nanti dibawa ke lapangan untuk dikumpulkan. Ya, belum dikumpulkan nanti diisi, kita identifikasi apakah sesuai dengan identifikasi kamu yang di sekarang, apa yang sesuai dengan di lapangannya. Nanti mau tahu beda, ada hama lain tidak sesuai dengan yang telah kita identifikasi sekarang. Kemudian selanjutnya untuk praktek, APD-nya udah lengkap, udah Bu. Semua ada sepatu praktek, masker udah, kemudian topi. Sebelum kita ke lapangan ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Sudah. Ya, silakan ke lapangan. Pina. Jadi sebelum kita melaksanakan praktek itu kita tahu dulu alat dan bahannya ya. Jadi alat yang kita gunakan ini ada penyedot sprayer ya. Kemudian ada apa namanya? Gelas ukur. Nah, kemudian kayu pengaduk itu kayak ukur untuk mata air, kayu pengaduk, kemudian APD kita. Ini tadi
ini kita harus pakai baju lengkap untuk menyemprot sesuai dengan SOP kita. Apa tujuannya? Kalau capnya bocor nanti tidak mengenai kulit kita ya. Nanti kalau dia insektisida, soalnya bahan kimia nanti kalau dia mengenai kulit kita nanti efeknya kita akan keracunan. Dia bisa masuk melalui pori-pori kita, kemudian dari mulut, dari hidung, ya, dari kulit kita dia makanya tujuannya pakai baju untuk menyemprot ataupun mengendalikan. Kemudian nanti kita saat mengambil insek atau fungi itu kita menggunakan sarung tangan. Ya, kalau ada nanti kalau hamanya atau ulatnya yang berbulu gatal mengenai kulit kita aman ya, nggak gatal. Nah itu APD lengkap. Kemudian bahannya ya, ini kalau kita temui nanti ada fungi atau jamur ya, ada fungi atau jamur. Kalau kita memegang pestisida juga pakai sarung tangan. Nanti setelah kita identifikasi, kita temui ada jamur atau fungi, ini merupakan ini untuk fungi ya, fungisida. Ada yang ibu pakai ini ada antrakol ya. Nanti dosisnya 1 liter 1 gram. Kalau yang berbentuk tepung. Kalau yang berbentuk cair 1 mili per 1 liter air. Ini capnya isinya 16. Nanti untuk nyemprot kan bibit kita sedikit, jadi nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu penuh. Jadi bisa kita takar nanti kira-kira 1/4 ya, 1/4. 4 sampai 5 ya, 5 liter berarti fungisidanya atau pestisida kita pakai berarti sekitar 4 sampai 5 gram, atau kalau yang cair 5 mili. Kalau yang cair 1 mili per 1 liter air. Ini juga, ini apa nih? Ini lanet. Lanet itu sejenis insek, untuk insek ya, insektisida untuk ulat. Seandainya kita temui serangan hama ya. Nah ini gelas takarannya, kalau sendok ini kita perkiraan ada 1 sendok ini 10 gram. Jadi kalau nanti 5 liter kita pakai 5 gram. 5 gram berapa? Jadi bagi 4 nih. Nah untuk langkah kerjanya silakan, apa yang pertama tadi kita identifikasi dulu ya. Identifikasi hama dan penyakit yang ada di bibit kayu manis kita tersebut. Kelompok 1, kelompok 2. Nah silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Identifikasi dulu hama dan penyakit yang ada, kemudian kemudian kita diskusikan lagi hama apa ya. Ya, ambil daun yang ditemui kena hama atau kena penyakit, dilihat. Kalau ada bibitnya yang mati, kamu ambil, dia sebabnya apa? Apa sebab? Nah itu ada yang mati, kamu lihat. Nah dimakan daun. Nah ya, ada yang tadi kamu kumpulkan, daunnya berlubang-lubang. Nah itu lihat, kalau yang ada nggak yang kena penyakit, kalau yang mati seperti itu. Nah nanti dicabut, dia kena apa itu? Ini tadi daunnya aja diambil, batangnya nggak usah, daun. Nah ini kan masuknya apa tadi? Ini coba nih kelompok 2 ini nih, lihat ada 1 batang terkena apa nih, apa karat apa nih. Nah ini ambil coba ambil. Nah itu terkena apa nih? Yang kamu temui itu dikumpulkan. Nah itu yang terkumpul tuh. Bukan. Ini kulit manis. Nih yang bolong-bolong, ambil. Coba kamu lihat itu gejala apa yang kamu temui. Nih. Yang lebih banyak, ini apa nih? Kan ada kita lihat tadi. Gelembung enggak ada. Nah ini ada nih, ulat apa tadi? Enggak sikat.
Itu apa tuh yang putih-putih itu? Ini apa ya putih-putih? Apa itu? Tadi kutu apa itu? Kutu loncat. Nah, kutu loncat. Sangat terlihat gelembung-gelembung berbentuk. Dia tuh baru gejala awal itu. Kutu loncat. Nah, ini nih. Nah. Udah? Itu Ini coba kamu cabut. Ini Kak, basah enggak bat yang di Ini, Bu. tulang? Ya, coba. Ada cabut. ada yang mau copot. Dia basah apa mati karena bakteri Basah, apa? Bu. Basah ini karena air. Maksudnya berlendir. Berlendir ada enggak? Enggak. Ya. Jadi kalau ada yang mati seperti ini dilihat apakah berlendir, apakah kering. Kalau berlendir dia kenapa tadi? Bakteri. Kalau kering apa? Kurang gizi. Jamur, lihat ada jamurnya enggak? Kalau enggak ada berarti dia benar-benar kekeringan. Kekeringan, Bu. Ya. Kalau ada jamur kena jamur kuning berarti. Karena dia udah lama. Ini karena kupu-kupu tadi, Bu. Kupu-kupu kan ada 3. Kupu-kupu gimana bentuk daunnya yang diserang itu? Tinggal batangnya, Bu. Tinggal tulangnya ya. Ya, ini tinggal tulangnya. Pulang daun sebenarnya. Nah, ada lagi yang bergelombang-gelombang kutu apa? Nah, siapa dulu yang kelompok 1? Silakan pakai APD-nya. Kumpul satu siapa? Nah, kelompok 1 siapa? Vina dulu. Ya, Bu. Lah, ada aja, Bu. Pakai bajunya dulu. Pakai botnya, celananya di dalam atau di luar? Di dalam. Di luar atau di dalam? Di luar. Di luar, supaya nanti kalau kececeran pestisida airnya netes langsung ke botnya diamankan. Kalau di dalam dia langsung masuk. Tapi kita kan nggak ada alas di dalam. Berapa ini? 10 liter? 5 liter. 5 liter. 5 liter berapa? Dia masukkan sini dulu langsung diaduk. Pakai satu bot dulu. 5 gram. Terkena ada pungi tadi. Kelompok 1 ada punginya. Ada, Bu. Ada. Masukkan antrakol. Ini sudah. 5 gram. 5 gram itu apa sendok? Sendok. Coba. Kalau ini udah 10 nih. Macam mana di dalam, di luar? Di dalam. Di dalam macam mana, Bu? Di luar. Tengah ya. Di Baju praktek kau masukkan. di dalam satu bot. Oh, Masukkan inseknya. lucu. Inseknya. Dia gejala kayak ini aja lah. Gejala serangannya banyak ya. Kau makan Sudah lebih separuh. Oke, ini 5 gram juga sama kayak tadi. Dek, terbang debu anu dek. Woi, enak masuk mulut kau. Ini insek ya, insektisida karena ada apa tadi yang ditemukan? Lah tu, Bu. 5. Kutu sikat. Kurangi banyak amat. Bulat sikat. Lah. Apa lagi? Itu lagi Udah. kupu-kupu itu, Bu. Kupu-kupu cilase, Jangan kena. latia. Nah, aduk. Woi, aduh. Aduk rata. Masukkan yuk. Tegak tuh pakai sarung tangan. Ini semuanya disemprot, Bu. Iya, punya kamu yang kelompok 1 semuanya. Mas ada foto di samping apa semua ini? Iya, dikira-kirakan. Oh, itu lah lupa. Ah. Pelan-pelan. Jangan ketahuan, mungkin masuk dalam mulut. Ini mana?
kegiatan kita tadi ada yang mau ditanyakan? Pelaksanaannya sudah paham semuanya? Nah, jadi untuk selanjutnya kita ambil manfaat yang kita dapatkan pembelajaran hari ini apa aja? Kita tahu Mengendalikan hama. saya Bu. Kita tahu cara mengendalikan hama. Taruh dalam buku, nampak. Ya, manfaatnya kita tahu mengendalikan Sama kita Apa jadi lagi? tahu jenis-jenis hama, kita jadi tahu. Nah, jadi dari hama yang kita identifikasi di kelas tadi, di materi ajar atau di LKPD yang kita diskusikan tadi, sudah sesuai enggak hama dan penyakit yang kita temukan di sesuai betul ya? Iya, Jadi itu yang kita temukan. Ya. Jadi penyakit dan hama yang menyerang bibit kayu manis itulah ada kutu loncat, ada ulat sikat, ada kuku-kuku cilasa cletia, kemudian penyakit busuk akar, penyakit karat daun, bercak daun. Nah tadi sudah kita temukan semua. Itu manfaat kita mengidentifikasi dan pembelajaran kita pengendalian hama dan penyakit. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah kalau tidak ada, kita ambil kesimpulan. Ina. Pemeliharaan tanaman. Semua tindakan manusia yang bertujuan untuk memberi kondisi lingkungan yang menguntungkan sehingga tanaman tetap tumbuh dengan baik dan mampu memberikan hasil yang maksimal. 2. Jenis-jenis hama yang menyerang bibit tanaman kayu manis, ulat sikat, kutu loncat, larva kupu-kupu cilasa cilitia. Ya, itu kesimpulan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan. Yang pertama tadi kita dapat mengartikan pemeliharaan tanaman itu tindakan manusia untuk mengatasi kondisi yang lebih baik pada bibit tanaman. Yang kedua tadi ada jenis hama yang kita temukan Ada ulat sikat, kutu loncat, larva kupu-kupu cilasa cilitia. cilitia. Ayah nyebutnya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi, ngasih simpulan lagi? Siapa yang bisa kita menyimpulkan? Ya, Bu. Ya. Gejala serangan penyakit busuk akar. Gejala serangan penyakit busuk akar disebabkan oleh Rossellinia spp atau cendawan Fusarium oxfaforum. Tanaman menjadi layu. Penyakit ini menyerang dan merusak sistem vaskular dan dengan infeksi melalui akar. Serangan umumnya terjadi setelah musim hujan saat cuaca menjadi lebih lembab dan hangat. Gejala serangan penyakit daun. Gejala serangan penyakit karat daun disebabkan oleh hama Conopomarpa cipika. Hama ini akan menimbulkan bercak pada bagian daun. Pada bagian bercak tersebut tersimpan larva yang dapat memakan seluruh jaringan daun bagian bawah maupun atas. Kumpulan larva akan menyebabkan bentuk daun menjadi mengkerut, berubah bentuk menjadi kering dan berlubang. Nah, tadi sudah kita identifikasi, jadi ada kesimpulan kita sudah menemui penyakitnya ya. Ada penyakit karat daun, kemudian penyakit apa lagi? Busuk akar. Itu hamanya nak. Busuk akar, karat daun, bercak daun. Jadi sudah kita lihat semua. Ada lagi? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti setelah ini LKPD-nya dikumpulkan sama Ibu, nanti Ibu ambil penilaiannya. Apakah kita perlu post-test satu aja ya? Jadi siapa yang bisa menjawab? Jenis hama yang kita temukan tadi apa? Ulat, Ini ya? ulat kutu loncat. Ulat kutu loncat, apa lagi? Larva ulat sikat. Ulat sikat, larva? Kupu. Ada lagi? Ulat. Kemudian penyakit yang kita temukan? Karat daun. Akan bercak daun. Apa lagi? Bu, Aku saja aja. Daun. Ya, berarti udah
paham semuanya, udah tahu. Jadi setelah kita pelajari, setelah kita identifikasi, setelah kita diskusikan, kemudian kita presentasikan, semua kita jelas ya, jadi tahu. Untuk selanjutnya, kalau sudah tidak ada lagi, tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum istirahat kita baca doa dulu. Silakan Rizky untuk memimpin. Kita istirahat dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Untuk pembelajaran kita selanjutnya mungkin besok penerapan penyuaian bibit ya. Jadi secara generatif dulu vegetatif, ini generatif. Kalau tidak ada lagi ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, EKPD-nya.